Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memersenasikan tugas UAS kami, penjelasan dasar sistem tenaga listrik. Nama saya Andi Nurdiansa, kelas Teknik Elektro, NIM 2021-02-3003. Di sini kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tegangan, yang kedua arus, yang ketiga pengertian resistansi, induktansi, dan kapasitansi, yang ketiga pengertian resistif, induktif, dan kapasitif. Pengertian resistor, induktor, dan kapasitor, bunyi hukum Kirchhoff 1, 2, bunyi hukum Ohm, bunyi hukum Faraday, bunyi hukum Lorentz. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tegangan? Tegangan listrik adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari suatu tempat ke tempat lainnya. Tegangan listrik yang dinyatakan dengan satuannya volt ini juga sering disebut dengan beda potensial listrik karena pada dasarnya tegangan listrik adalah ukuran perbedaan potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Itu terdapat gambar tegangan listrik DC searah, tegangan listrik AC bolak-balik. Apa yang dimaksud dengan arus? Arus adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Nah, itu ada contohnya arusnya warna biru dan loopnya warna kuning. Pengertian resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Resistansi adalah gaya yang melawan aliran arus. Jadi, hambatan berfungsi sebagai indikator betapa sulitnya arus mengalir. Nilai resistansi dinyatakan dalam ohm. Terdapat rumus V sama dengan I kali R atau resistansi sama dengan tegangan bagi arus. Kemudiannya, induktansi merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian self-inductance atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis. Terdapat rumus L induktansi dari solenoida per jumlah liritan. Yang ketiga, kapasitansi. Secara efektif adalah kemampuan untuk menyimpan daya dalam bentuknya yang paling sederhana. Sebuah kapasitor terdiri dari dua pelat paralel. Ditemukan bahwa ketika baterai atau sumber tegangannya terhubung ke dua pelat seperti yang ditunjukkan harus mengalir untuk waktu yang singkat, terdapat rumus C. Yang selanjutnya beban resistif. Suatu beban yang bersifat bekerja resistansi, hambatan, dan membutuhkan daya aktif listrik. Beban resistif ini hanya mengonsumsi daya aktif saja, sehingga tidak membuat perubahan pada nilai faktor daya. Segala peralatan yang sifat beban resistif akan bekerja seperti resistor hambatan, sehingga akan menghambat arus listrik yang melewatinya dan membuat peralatan listrik tersebut menjadi panas. Ini contoh wiring beban resistif. Current, ada voltage. Yang ketiga, beban induktif. Ya, beban induktifnya ada beban yang berupa lilitan kawat pada suatu kumparan yang bekerja berdasarkan prinsip kerja induksi dan mengonsumsi daya aktif dan daya reaktif. Sifat dari beban induktif ini adalah menghasilkan daya harmonik yang berefek terhadap penurunan nilai faktor daya cos P, sehingga nilainya di bawah 1. Posisi gelombang arus pada beban induktif mengalami pergeseran sehingga menjadi tertinggal atau lagging dari gelombang. Tegangan hal tersebut disebabkan oleh kumparan yang menghambat laju arus. Beban kapasitif ini merupakan kebalikan dari beban induktif. Jika beban induktif menghalangi terjadinya perubahan nilai arus listrik AC, maka beban kapasitif bersifat menghalangi terjadinya perubahan nilai tegangan listrik. Sifat ini menunjukkan bahwa kapasitor bersifat seakan-akan menyimpan tegangan listrik sesaat. Pengertian resistor, induktor, dan kapasitor. Apa sih resistor? Resistor adalah merupakan salah satu komponen elektronika yang bersifat pasif, di mana komponen ini tidak membutuhkan arus listrik yang untuk bekerja. Nah, ada rumus resistor seri, total, I-total. Nah, di resistor ini terdapat berbagai warna tipe. Warna gelangnya ada hitam, coklat, merah, oranye, dan kuning. Induktor atau dikenal dengan coil, komponen elektrika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat membentuk sebuah kumparan. Pada dasarnya, induktor dapat menimbulkan medan magnet jika dialiri oleh arus listrik. Medan magnet yang ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Jadi itu si induktor itu contoh lain coil. Jadi itu ada lilitan ya. Nah, kapasitor adalah komponen elektronika yang punya komponen menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, jika teman-teman mau menghitung kapasitornya, ada rumus yang bisa berapa sih kapasitornya untuk menyimpan muatan listrik. Selanjutnya jelaskan bunyi hukum di bawah ini. Hukum Kirchhoff 1.
dan 2. Ini contoh satu, arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Contohnya, IB keluar dengan I2, IA keluar dengan I3, IC, dan I1. Itu kan percabangannya. I masuk sama dengan I keluar. Bunyi hukum Kirchhoff 2. Di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan IR sama dengan 0. Jadi arah loopnya itu tertutup dengan bisa searah jarum jam, berlawan arah jarum jam. Selanjutnya hukum Faraday. Hukum Faraday 1 yang menentukan massa Z yang dihasilkan pada suatu elektrode selama proses elektrolis berbanding lurus dengan muatan listrik di gulangan. Nah, ada percobaan Faraday, ada massa Z dengan muatan listrik dalam elektron. W sama dengan I, W, I kali T kali A. Yang selanjutnya hukum gaya Lorentz. Hukum gaya Lorentz ini, jika penghantar berarus diletakkan di bagian dalam medan magnet, maka akan timbul gaya pada penghantar tersebut. Artinya, jika arus listrik mengalir semakin besar, artinya gaya yang bekerja juga akan semakin besar dan batang penghantar akan berguling dengan semakin cepat. Itu ada gaya Lorentz, bisa ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan. Selanjutnya mesin-mesin listrik. Jadi di bagian diagram mesin listrik ada motor listrik yang paling utama, dibagi menjadi dua, ada motor arus bola-balik dan motor arus DC. Ada motor arus AC itu ada sinkron dan induksi. Jadi kalau sinkron itu jadi untuk mensinkronkan, kalau induksi itu ada 3 fase atau 1 fase. Jadi berbeda fasenya. Jika di motor DC ada seperti excited, ada self-excited, seri, campuran, dan shunt. Selanjutnya motor induksi satu fase yaitu motor induksi yang memiliki konstruksi satu yang terdiri atas dua komponen yaitu stator dan motor. Stator dan rotor. Stator adalah bagian motor yang tidak bergerak dan rotor adalah bagian yang bergerak dan bertumpu pada bantalan poros terhadap stator. Nah, motor induksi terdiri atas kumparan-kumparan stator dan rotor yang berfungsi untuk membangkitkan gaya gerak listrik akibat adanya arus listrik bolak-balik satu fase yang melewati kumparan tersebut sehingga terjadi suatu interaksi induksi pada magnet antara stator dan rotor. Jadi teman-teman jika ada arus yang melewati terminal bulb, jadi si rotornya akan bergerak dan menghasilkan suatu gaya gerak listrik mekanik. Di sini ada konstruksinya, ada rotor dan stator. Yang pertama rotor. Rotor adalah bagian yang berputar dan stator adalah bagian yang diam dari motor. Nah, rotor ini berbentuknya silinder dan bergerigi, sedangkan stator itu berbentuknya silinder yang melingkari seluruh badan rotor. Nah, terus yang kedua contohnya ada stator winding, dilengkapi dengan konduktor berupa kumparan. Selain itu, stator juga dilapisi dengan yang terinduksi dada sumbu stator dan mengurangi dampak kerugian akibat ini mesin-mesin listrik. Yang kedua, yang ketiga yaitu prinsip kerja dari motor DC dan arus DC ini jika arus DC pada rangkaian akan dialirkan pada kumparannya coil, kemudian medan magnet yang tercipta akan menghasilkan torsi yang nantinya akan memutar motor. Setelah terjadi torsi, komutator kemudian akan bekerja yaitu dengan cara menjaga putaran motor listrik agar tetap menghasilkan arus yang searah. Jadi pada alat ini armatur yang dihasilkan oleh medan magnet akan diputar searah sehingga menghasilkan gaya mekanik. Jadi di coilnya si motor DC itu kalau dikasih arus plus minus maka si rotornya akan berputar. Nah, prinsip kerja generator DC. Generator DC merupakan sebuah perangkat mesin listrik yang dinamis mengubah energi mekanis menjadi energi. Jadi si mekaniknya dari motornya DC dikoppel dengan generatornya DC, jadi menghasilkan sebuah energi listrik. Nah, ini ada contoh sebuah ilustrasi aja tentang kayak gambaran ada terminal box, angker, kutub stator, kipas, poros, sikat arang. Jelaskan pengertian transformator. Transformator adalah secara pengertian bahasa sesuai dengan namanya transformator adalah alat yang berusaha mentransformasikan atau memindahkan. Dalam hal ini tentu saja dengan tegangan contohnya yaitu mengubah dari tegangan AC ke DC itu dari 220 ke 12 volt AC. Nah, ada juga trafo step up. Trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan dari tegangan primer ke sekundernya walaupun tegangan dinaikkan tetapi dari listrik. Jadi V inputnya misal tegangannya 110 jadi di-up-kan ke 220 juga bisa. Nah di V input ada V output. Yang kedua ada
transformator step down, komponen digunakan untuk tegangan listrik bolak-balik AC, sehingga menghasilkan tekanan yang lebih kecil daripada tegangan sumber. Tekanan sumber disebut dengan tekanan primer, sedangkan tekanan yang disebut dengan sekunder. Jadi, tekanan primer itu input dan tekanan sekunder itu output. Auto transformator hanya memiliki satu belitan dan tanggal yang ngomong untuk kondisi belitan tunggal ini disadap berbagai titik sepanjang-panjangnya untuk memberikan presence supply tegangan primer yang melintasi beban sekundernya. Kemudian auto transformator ini inti magnetis yang biasa tetapi hanya memiliki satu belitan yang umum untuk rangkaian primer dan sekunder. Nah, itu ada kayak sisi primernya bisa diapin untuk bisa kita di range untuk auto transformatornya keluarannya berapa di auto transformator. Konstruksinya transformator jadi ada gulungan primer maupun sekunder, kumparan kabel penghantar karena kumparan kabel flux magnet yang lebih tinggi dibandingkan dengan flux yang dibuat oleh satu kondutor tunggal. Isolasi berliku-liku untuk memastikan bahwa arus mengalir di sepanjang kondutor melingkari sirkuit belok-belok pendek. Nah, cairan ini ada konstruksinya, ada transformator, inti besi, kumparan, ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Jadi dijelaskan adalah kumparan primer itu V input dan kumparan sekunder V output. Thank you, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.